Sahabat fisika, materi yang akan dibahas kali ini adalah materi tentang gelombang elektromagnetik. Kita tahu yang dimaksud dengan gelombang adalah rambatan energi. Nah, sekarang bagaimana dengan gelombang elektromagnetik? Bagaimana cara energi merambat pada gelombang elektromagnetik? Untuk memahami ini, mari kita simak materi selanjutnya. Di sini ada 4 prinsip dari elektromagnetik yang menjadi dasar dari Maxwell untuk membuat hipotesis. Yang pertama adalah arus listrik pada suatu konduktor akan menimbulkan medan magnet yang arahnya melingkari konduktor tersebut. Itu dikatakan oleh Ampere. Prinsip yang kedua, konduktor yang bergerak memotong medan magnet akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor tersebut. Yang ketiga, perubahan fluks magnet yang menembus bidang kumparan kawat menimbulkan arus induksi pada kumparan kawat. Teorinya Faraday. Dan yang terakhir, Maxwell akhirnya membuat teori juga berdasarkan ketiga prinsip tadi, yaitu perubahan fluks listrik menimbulkan medan magnet. Akhirnya Maxwell membuat hipotesis, jika perubahan medan magnet akan menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik pun harus menimbulkan medan magnet. Nah, perubahan medan magnet secara sinusoidal ini akan membangkitkan kembali medan listrik yang juga berubah secara sinusoidal. Dengan demikian, proses ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga kita akan mendapatkan proses berantai atau berkesinambungan dari pembentukan medan magnet dan medan listrik yang merambat ke segala arah. Perubahan yang merambat umumnya disebut dengan gelombang, dan gejala ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang gelombang elektromagnetik itu cepat rambatnya berapa? Nah, di sini Maxwell juga mencoba untuk membuat atau menurunkan persamaan C sama dengan 1 dibagi akar mu 0 dikali epsilon 0. C-nya adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang hasilnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Hipotesis dari Maxwell tersebut kemudian dibuktikan oleh Hertz. Di sini, Hertz menyimpulkan bahwa energi gelombang elektromagnetik itu akan terbagi sama besarnya ke dalam bentuk medan listrik dan medan magnet. Silakan perhatikan gambarnya. Di sana ada 2 gambar grafik scene yang warna biru dan warna merah. Yang warna biru itu adalah B, menunjukkan medan magnet, dan yang warna merah itu adalah E, menunjukkan medan listrik. Di sini energinya terbagi 2, tetapi amplitudo dari medan listrik dan amplitudo dari medan magnet tidak sama. Sehingga E per B itu sama dengan C. Artinya bahwa amplitudo dari E
atau medan listrik lebih besar daripada amplitudo B atau medan magnet. Silakan perhatikan gambarnya baik-baik. Selanjutnya, gambar di sini menunjukkan spektrum dari gelombang elektromagnetik. Semakin rapat gelombangnya, artinya frekuensinya semakin besar. Nah, di sini ada yang rapat, kemudian merenggang, dan akhirnya renggang. Yang paling rapat artinya frekuensinya paling tinggi dan itu kepunyaan sinar gamma. Jadi kalau kita mau mengurut spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi yang tertinggi menuju frekuensi yang lebih kecil, maka urutannya dari sinar gamma, sinar X, kemudian ultraviolet, kemudian visible itu cahaya tampak, kemudian infrared, microwave, dan terakhir adalah radio. Nah, visible atau cahaya tampak itu kalau melalui prisma atau butiran-butiran air yang ada di langit itu akan terurai yang kita sebut dengan peristiwa dispersi, penguraian warna cahaya. Akan terlihat warnanya menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warna nila itu sama dengan warna ungu. Jadi kita dalam warna cahaya hanya mengenal 6 warna. Sekali lagi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dari spektrum gelombang elektromagnetik ini, karena frekuensinya berbeda, maka setiap gelombang akan mempunyai manfaat, dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di sini adalah tugas kalian untuk mempelajari, merangkum apa itu manfaat dari semua spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, akhirnya kita akan menyimpulkan dari materi yang dipaparkan tadi bahwa pada gelombang elektromagnetik itu terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Jadi tidak satu-satu, tapi serentak. Karena sangat cepat perubahannya, jadi serentak. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Karena gelombangnya berupa grafik sinusoidal, maka gelombang itu adalah gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Artinya, gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium untuk merambatkannya. Dia bisa merambat di ruang hampa. Sementara yang lainnya, gelombang-gelombang di luar gelombang elektromagnetik tidak bisa merambat di ruang hampa. Untuk perambatannya membutuhkan medium. Contohnya, gelombang air, gelombang bunyi, itu membutuhkan medium. Yang keempat, bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Karena elektromagnetik merupakan gelombang. Dan karena elektromagnetik itu adalah gelombang transversal, maka dia juga bisa
mengalami polarisasi atau pengkutuban. Nah, ini materi yang sudah dibahas di kelas 11. Yang terakhir, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik, karena gelombang elektromagnetik tidak mengandung muatan. Ya, artinya di dalam gelombang elektromagnetik tidak ada muatan listriknya, makanya tidak akan dibelokkan. Sahabat fisika, sampai di sini materinya. Mohon maaf kalau masih banyak yang salah atau kekurangan atau salah kata. Untuk lebih lengkapnya, kalian silakan baca buku literasi dari berbagai macam